Boleh nggak Bu, diperkenalkan, Ibu ini memang lahir besar dari, Jakarta atau bagaimana Bu, untuk childhood-nya dari masa kecilnya? Oh, oke. Saya memang dilahirkan besar, di Jakarta ya. Jadi memang kalau misalnya boleh dibilang orang nanya sama saya orang mana gitu, biasa saya selalu jawab, "Saya orang Jakarta." Karena apa? Karena saya lahir, ya besar juga di Jakarta gitu. Jadi kalau, orang-orang pada bilang pulang kampung, saya juga bingung ya, karena saya juga nggak merasa punya kampung nih gitu. Ah, oke. Berarti memang dari lahir, besar, sampai, SMA mungkin ya Bu, di Jakarta? Heeh heeh, sampai SMA, di Jakarta, kemudian saya ada lanjutin sedikit sih kuliah di Bandung, ambil programming komputer. Oh Kemudian saya ada dapat scholarship gitu ke Jepang. Nah, karena waktu itu, eee, kondisinya saya jadi juga nggak punya uang gitu ya, kondisi nggak punya uang, jadi waktu itu, ya itu saya putar otak gitu ya, cari-cari info gitu, akhirnya dapatlah satu jawaban, ketemu gitu ya bahwa ternyata, ada satu universitas di Jepang yang memang lagi nawarin beasiswa. Nah, bisa pas gitu semuanya, jadi waktu itu saya bisa dapat kesempatan gitu untuk bisa, nerusin, kuliah saya, karena waktu itu kuliah saya di Bandung tuh nggak saya selesaiin gitu. Waktu itu saya balik lagi ke Jakarta, kemudian dapat kesempatan untuk, ke Jepang. Nah, akhirnya pergilah saya ke Jepang. Baru balik lagi setelah 4 tahun, di sana. Tadinya pengen lanjut juga, cuman waktu itu, karena saya, mengandung anak saya yang pertama, jadi waktu itu saya pikir saya kembali dulu deh ke Indonesia karena kan, sebagai cucu pertama gitu ya dari kedua belah pihak antara saya dan suami saya. mhm. Jadi, saya pikir, biarlah, si anak ini tumbuh besar di Indonesia dulu, biar ketemu ya sama sama omanya, sama opanya gitu, biar dia ngerasain, gimana sih rasanya punya oma, opa gitu. Oh, oke oke. Dan Ibu yang dari Bandung itu, kemudian Ibu memutuskan untuk tidak menyelesaikan itu karena memang soal dana ya Bu ya, soal biaya ya Bu ya? Heeh, jadi waktu itu memang, keluarga kita tuh memang pas lagi, boleh dibilang, eee, secara finansial tuh benar-benar ambruk gitu ya. Ambruknya sih, bukan saat itu ya, jadi udah sejak saya SMP. Jadi waktu itu, orang tua saya memang punya perusahaan sendiri. Waktu itu ekonomi kita tuh benar-benar bagus, sebelum itu ya. Jadi kalau misalnya dibandingin sama, orang-orang yang lain, tetangga-tetangga lain, eee, apa, boleh dibilang kita tuh udah benar-benar jauh di atas mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu orang masih belum punya mobil, kita zaman zaman dulu tuh saya kecil, kita udah ada mobil 3 gitu ya. Terus rumah, kita rumah tingkat sendiri gitu, yang lain semua rumah satu tingkat ya, kita rumah udah 2 tingkat. Jadi waktu itu tuh bener-bener perusahaan, orang tua saya lagi, naik banget. Nah kemudian sampai satu ketika, mmm ada satu project gitu ya yang dikerjain, saya nggak bisa bilang sama siapanya ya, tapi ini merupakan project besar banget. Nah, itu tuh gagal gitu ya, tidak dibayar gitu. Nah, karena nggak dibayar, ya, akhirnya kolaps gitu, karena waktu itu untuk bisa ngerjain project tersebut harus, menggunakan hutang bank. Nah, akhirnya karena, bunga berbunga, ya otomatis waktu itu, habis semua gitu ya. Jadi, ada beberapa properti juga yang disita akhirnya gitu. Jadi waktu Mmm. itu dari yang tadinya bagus banget, tiba-tiba jadi nggak punya sama sekali. Jadi bahkan sampai untuk, nerusin sekolah aja waktu itu bener-bener susah gitu ya. Jadi waktu itu, mungkin itu juga yang bikin, saya juga jadi belajar ya gimana caranya untuk bisa survive saat-saat, memang keadaannya itu nggak memungkinkan gitu. Oh, oke. Ibu anak pertama atau anak keberapa Ibu? Dari berapa bersaudara? Ya, anak pertama, Dari berapa bersaudara, Bu? dari berdua, saya sama adik saya. Jadi Oh, oke. Kita berdua beda 4 tahun ya waktu itu. Jadi, kalau misalnya adik saya sih mungkin dia nggak gitu ngerasa ya apa yang terjadi saat itu ya, gimana perubahannya sangat drastis itu dia nggak tahu ya, dia nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi kalau saya karena waktu itu saya, sudah, cukup, besar ya, sudah SMP, jadi waktu itu saya udah ngerti banget tuh apa yang terjadi karena waktu itu, apa namanya, sekalipun saya masih kecil waktu itu, saya tuh udah bantuin orang tua saya gitu ya. Jadi kalau ada desain gitu ya, saya mulai gambar, waktu itu saya udah mulai gambar desainnya, terus mulai ngetik-ngetik. Jadi untuk, semua surat menyurat biasanya saya yang kerjain gitu. Oke oke. Nah, berarti Ibu dari Bandung kembali ke Jakarta, kemudian akhirnya mau melanjutkan kuliah lagi, kenapa tuh, Bu, mau melanjutkan kuliah lagi gitu? Jadi waktu itu saya mikir gini,
nih kalau misalnya saya nggak kuliah lagi nih ya, saya cuman sampai di sini aja nih perjalanan saya. Ini saya kayaknya bakal susah nih, waktu itu saya pikir gitu kan. Nah, waktu itu saya bilang gini, "Tapi kita mau lanjutin juga gimana?" Gitu, karena waktu itu saya pikir, mmm, secara finansial uang juga nggak ada gitu ya. Lah ya wong ngelanjutin di Bandung aja susah gitu, gimana mau ngelanjutin di Jakarta, kan gitu ya logikanya ya. Jadi waktu itu saya bilang gini, "Kira-kira ada jalan lain nggak ya untuk saya bisa, nerusin sekolah saya gitu, kuliah saya gitu, jangan sampai putus di tengah jalan kayak gini," kan gitu ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan zaman dulu itu tuh masih yang, cuman ada Yellow Pages ya, cuman ada Yellow Pages, terus telepon yang masih diputer-puter, tapi waktu itu saya udah sempet ganti yang teleponnya pencetan tuh. Nah, terus waktu itu saya coba cari-cari gitu ya info. Jadi saya buka tuh halaman dia aja kan gede banget, tebel ya. Nggak tahu deh Bu Rebecca masih pernah inget nggak sih ada zaman itu nggak, pernah Banget cobain banget. pakai Yellow Pages? Iya, masih. Pernah ya, pernah ya. Susah tuh ya nyariin ya, Iya, satu-satu kita bacain satu-satu infonya gitu, kecil-kecil tulisannya. satu-satu halaman gitu, kecil-kecil lagi gitu ya. Mhm. Nah, sampai satu kali saya tuh, ketemu sama satu tulisan, tulisannya tuh kedutaan Jepang gitu ya. Nah, saya cobalah gitu ya, siapa tahu ada info. Nah, teleponlah saya ke sana gitu. Dari telepon ke sana mereka mereferensikan gitu, "Kayaknya sekarang nih di bulan ini nih lagi ada universitas yang buka, untuk studi beasiswa loh," dia bilang gitu. Nah terus saya bilang, "Oh boleh boleh," langsung saya catat kan nomor teleponnya. Saya telepon lagi, kebetulan, si universitas tersebut buka, kayak perwakilannya di Indonesia. Jadi kantornya itu ada di Jakarta. Wah saya bilang, "Kebetulan, kalau kantornya ada di Jepang nggak mungkin juga saya telepon ke sana, mau pakai bahasa apa," gitu ya kan. Nah akhirnya saya telepon, pas bisa kebetulan memang mereka lagi buka, saya disuruh langsung submit semua dokumennya, dokumen saya langsung saya submit tuh semua. Jadi waktu itu progresnya tuh cuman selama kurang lebih 1 bulan itu saya submit semua dokumen yang dibutuhkan. Jadi mulai dari transkrip nilai, kemudian, nilai raport saya yang, pas lagi SMA, kemudian, seluruh dokumen deh, surat-surat kan banyak yang dibutuhin ya. Nah itu saya bisa selesaiin semua dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan itulah. Oh, sama diminta juga kan TOEFL. Nah, itu saya kerjain semua tuh bisa. Jadinya waktu itu saya bilang, bisa pas banget gitu ya. Nah, akhirnya mulai dari situ sih, perjalanan saya, mulai dari yang kalau boleh dibilang di Jakarta aja nggak bisa kuliah gitu loh. Lu mau pergi ke Jepang itu kayaknya bener-bener kalau zaman dulu tuh, apa ya, eee, mimpi orang orang zaman sekarang tuh bilangnya halu gitu ya. Iya. Karena bener-bener nggak mungkin gitu kayaknya tuh. Berarti itu percobaan pertama dan itu satu-satunya beasiswa dan kemudian langsung tembus ya, Bu, ya berarti? Iya, jadi waktu itu, Mmm, memang pada awalnya itu, jadi waktu itu saya ingetnya gini, kan beasiswanya itu kan ada beberapa, macam ya, ada yang, bisa dapat full scholarship jadi 100% dibiayai semua, ada yang cuma dapat 65%, jadi sisanya yang 35% nih dari seluruh, biaya kuliah itu harus dibayar sendiri. Kemudian ada yang 30%, jadi sisa yang 70% harus dibayar sendiri. Nah, kalau di sana itu kurang lebihnya waktu zaman saya, itu 1 tahunnya itu 1 juta yen itu berarti kurang lebih di angka 80 jutaan ya. Karena yennya waktu itu masih di angka 70 sekian gitu, Rp70 jadi 1 yen itu Rp70 sekian. Jadi, rate-nya kan naik turun ya, tapi di kisaran 75 sampai 78. Nah, waktu itu saya doanya gini sih, "Aduh semoga saya bisa dapat nih ya yang 100% ya." Yang namanya ini kan pasti ngarepnya gitu ya, Bu, ya. Wah, saya selalu bilang nih, "Aduh semoga nih saya dapat nih yang 100% biar saya nggak usah ada bayar uang kuliah," gitu. Bayar uang kuliah di Jakarta susah, apalagi bayar uang kuliah di Jepang, ditambah lagi harus tambah biaya hidup kan, saya bilang gitu. Nah, akhirnya waktu itu pas lagi dapat result-nya itu saya kaget ya, "Hah? Dengan, kemampuan saya yang saya pikir oke gitu ya kan, saya pikir namanya, orang kan gitu ya kadang-kadang berpikirnya, "Saya pasti bagus nih, saya pasti bisa," gitu ya. Ternyata cuman dapatnya itu 65% Bu. Jadi waktu itu saya bilang gitu, "Waduh gawat nih, kalau misalnya cuma dapat mmm, 65% gini, artinya kan yang 35% ini kan saya harus berpikir keras nih, gimana caranya untuk menciptakan uang yang 35% ini. mhm, 35% dari 80 juta itu kan berarti kan lumayan ya, hampir 30 juta lebih gitu ya. Saya iya. mesti cari dari mana nih gitu ya kan. Nah akhirnya waktu itu semua orang bilang, "Jangan pergilah, jangan pergi."
itu belum lagi ditambah biaya hidup, ya kan. Terus nanti ongkos transportasi dan lain-lain, itu pasti bengkak deh angkanya, katanya kan gitu. Itu gimana bisa survive kalau misalnya di sana nanti kenapa-napa, yang ada nanti pulang lagi loh ke Indonesia, katanya kan gitu. Mhm. Tapi waktu itu saya bilang gini, "Udahlah pokoknya saya coba dulu, kalau saya udah kalah sebelum perang, itu nggak akan ada hasilnya," saya bilang kan gitu. Jadi waktu itu dengan modal nekat, akhirnya saya minjem uang gitu ya, minjem uang dari, saudara mami saya. Nah, akhirnya minjem uang itu, saya bilang, "Nanti saya balikin deh dalam jangka waktu 4 tahun, saya balikin uangnya," gitu. Karena jadi untuk, 3 bulan pertama saya bilang, "Saya harus, punya uang buat bertahan hidup dulu," saya bilang begitu. Nah, jadi akhirnya pergilah saya dengan modal nekat, tapi memang saya udah ada perhitungan sih ya, kalau saya kerja sekian jam dikali sekian berarti saya kurang lebih bisa dapat sekian gitu. Hitung-hitungannya sudah ada, tapi ya kenyataan di lapangan belum tentu sama memang ya, cuman ya itu sekali lagi memang butuh ya kenekatan tersebut. Oke. Nah, sebelum ke sana Bu, saya tertarik nih. Ibu tadi kan bilang Ibu kuliah di Bandung itu ambil programming. Kan jarang-jarang nih Bu, cewek ambil Mhm, programming. Kenapa alasannya Ibu ambil programming gitu? saya nggak tahu kenapa ya dari kecil saya tuh seneng banget sama yang namanya komputer. Nah waktu Mmm, zaman saya itu yang namanya komputer itu memang masih belum digemari sama orang gitu. Jadi waktu itu kalau zaman sekarang kan kayaknya ngetren ya, Bu, ya, segala apa-apa tuh tentang apps gitu ya kan, tentang, eee, apa, coding. Zaman dulu itu yang namanya, ikut, apa namanya, kuliah untuk programming tuh kayak kayak orang buangan lah sebenarnya gitu. Nggak mmm, diterima di tempat lain ya, makanya ngambil programming gitu kan. Kayak oke. kesannya tuh seperti itu. Emang dari saya tuh dari dulu waktu pertama kali saya ngelihat benda itu di rumah saya bilang saya seneng banget nih sama komputer gitu, saya selalu ngutik-ngutik gitu. Jadi waktu itu saya memang, emang ada satu apa ya, saya juga nggak tahu sebenarnya passion kayaknya ya di dalam diri saya, Mmm, yang kayaknya selalu ngarahin saya ke arah sana gitu. oke. Dan akhirnya di Jepang Ibu ambil programming juga atau jurusan lain, Bu? Kebetulan saya ngambil jurusan lain. Itu, Oh, karena kalau oke. boleh dibilang jadi, kalau kita cuma belajar yang itu-itu aja gitu ya, kita nggak akan tahu dunia yang lain. Nah, tapi ada juga orang yang berpikir, kalau kita mempelajari terlalu banyak hal, nanti yang ada kita malah malah jadi nggak tahu segalanya. Karena apa? Sedikit tahu di sini, sedikit tahu di situ, sedikit tahu di situ gitu ya kan. Jadi Mmm, segalanya tahu tapi tahunya sedikit-sedikit. Mendingan tahu semua ya, detail dalam di satu satu bidang. Nah, memang ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing sebenarnya gitu ya. Waktu itu saya berpikir gini, mmm kalau saya terusin ngambil komputer, saya nggak tahu dunia bisnis nih, saya bilang begitu. Padahal kalau seandainya saya tahu mengenai dunia bisnis, minimal saya nanti, bisa lebih memahami. Apalagi kalau seandainya, apa, zaman dulu tuh kan saya ada satu, kalau boleh dibilang apa ya, image orang bahwa, perusahaan Jepang itu merupakan perusahaan yang kalau boleh dibilang bagus gitu ya. Nah, saya ingin belajar gitu, apa sih yang menyebabkan, orang-orang Jepang itu punya satu, mmm sistem di mana mereka tuh bisa membuat perusahaan mereka tuh bisa eksis di mana-mana gitu, oke oke. Berarti akhirnya Ibu di Jepang itu bukan jurusan programming, Ibu ambil jurusan yang berbeda gitu ya, Bu, ya? berbeda. Oke, itu adalah jurusan? Jadi waktu di sana itu saya ngambil international trade, jadi, Oke. itu untuk ngurusin, ekspor, lebih ke ekspor dan impor. Jadi waktu itu, Mmm, mmm, kayaknya, kalau misalnya saya bilang saya, apa namanya, ekspor barang ya dari Indonesia ke Jepang itu pasti orang-orang bilang, "Wah itu nekat," gitu ya. Tapi waktu itu saya emang sampai sebegitunya gitu. Jadi emang saya ada ekspor barang bener-bener, dalam kuantitas besar waktu itu ya. Jadi kurang lebih 2 palet waktu itu, 2 palet dengan nilai yang cukup fantastis waktu itu ya. Jadi memang benar saya kirim tuh barang, dari, bentuknya liquid waktu itu. Dari Indonesia ke Jepang, saya jual barang tersebut di Jepang gitu, Bu. itu Salah Ibu satunya untuk, mhm, bisa, kan kalau misalnya kita cuma teori doang kan nggak valid gitu ya sebenarnya. Jadi eee, bener-bener saya kerjain itu sesuai dengan apa yang saya pengen coba gitu, apa yang si dosen ini ngomong bener apa enggak, bisa kejadian apa enggak gitu. oke, jadi Ibu kuliah ambil jurusan tentang international trade, kemudian Ibu praktekkan ilmunya langsung gitu ya, Bu, Ibu langsung ekspor dari Indonesia ke Jepang gitu. Itu berarti Ibu Iya, dagang juga berarti ya, di Jepang? iya, jadi Oke. kita sampai buka 2 toko waktu itu di sana, Wow, buka toko untuk jual barang-barang Indonesia gitu, toko sekalian. kayak grocery gitu, Bu? Nggak sampai kayak grocery, tapi kita jualnya tuh,
ada makanannya juga, tapi ada barang-barang, etniknya juga. Jadi kayak gelang, terus, apa, kalung-kalung etnik gitu. Terus, apa namanya, kayak semacam, apa sih, yang kayak tablecloth apa ya bahasa Indonesianya ya? Taplak Ya. taplak dari akar kayu wangi gitu. Jadi itu kalau misalnya, ditaruh di atas meja tuh, harumnya enak banget gitu. Sampai yang kayak gitu-gitu sih yang kita jualin gitu. Tapi makanan-makanannya juga ada gitu yang kita coba kita kenalin sama orang-orang Jepang. Oke. Tapi gimana ceritanya, Bu? Tadi kan Ibu ke Jepang itu aja dengan beasiswa kan, Bu? Di mana 65% dibiayai, 35% Ibu harus cari sendiri gitu. Kemudian ketika Ibu harus ekspor itu kan Ibu butuh modal atau seperti apa, Bu? Modalnya sampai Ibu bisa kemudian berkembang buka 2 toko. Ini bisa diceritakan nggak, Bu? Ya jadi Hmm. saya minta payment in advance gitu waktu itu. Jadi juga nggak tahu kenapa orangnya bisa percaya sama saya gitu. Jadi waktu itu kita Hmm. ketemu memang sama orangnya ini yang buyer-nya. Jadi buyer-nya ini memang sudah fix untuk beli gitu. Jadi kita sampai keluarin surat, apa namanya, invoice segala waktu itu ya. Jadi memang dia pengen beli dalam jumlah besar itu, dan dia memang pay in advance ke kita. Jadi kita bilang, "Bisa nggak bayar duluan?" Karena kalau misalnya kita bayarin duluan terus dia nggak bayar kan nggak lucu ya. Ya, Jadi ya. waktu itu saya bilang, "Tolong bayar duluan di muka, nanti, barangnya akan tiba ke sini." Jadi waktu itu saya pikir, gimana barangnya nyampe, saya belum pernah ada pengalaman juga kan untuk ngirim Hmm. barang tersebut. Nah, tapi waktu itu akhirnya barangnya nyampe juga gitu. Akhirnya waktu itu suami saya balik ke Indonesia untuk ngurus, bener-bener sampai ke pelabuhan semua ya. Akhirnya barangnya bener-bener dikirim kan ke Jepang kan. Waktu itu nyangkut akhirnya, tuh barang nyangkut di, bea cukai. Karena kan Wow. harus, kasih surat-surat, kita Hmm. harus bikin, laporan. Saya belum pernah bikin semua itu, gitu. Nah, waktu itu saya bilang gini, "Waduh cilaka ini gimana cara bikinnya nih?" Udah mana saya waktu itu yang namanya, untuk ngomong sehari-hari mungkin oke ya pakai bahasa Jepang, tapi untuk bikin surat kayak beginian nih, jadi dia akan minta nih, ingredients-nya apa, berapa persen, kayak gitu-gitu loh, Bu. Ya, Nah, ya, waktu itu ya. saya bilang gini, ini musti bener-bener nekat nih. Jadi saya teleponin semua inian ya, gimana cara bikin, pernyataan ini gitu. Nah waktu itu, saya bikin yang ngecap sebenarnya kalau boleh dibilang, saya ngintip dari internet, saya coba-coba lah semuanya. Nah tapi yang menariknya waktu itu, salah satu yang ngurusnya bilang, "Ini, Bu Holi udah pernah ngurus kayak ginian ya sebelumnya?" "Belum lah Pak," saya bilang gitu. "Orang ini aja ngomong bahasa Jepangnya aja masih kacau," saya bilang gitu. Hmm. Karena, itu semuanya saya harus ngomongin term-term dalam bahasa Jepang gitu. Jadi bukan bahasa Jepang sehari-hari, pakai term-term bahasa Jepang yang kalau boleh dibilang susah lah ya kalau saya bilang. Jadi waktu itu saya benar-benar modal nekat, ya jadi waktu itu akhirnya surat itu bisa saya lampirkan dan akhirnya barangnya itu dari pelabuhan itu bisa dikirim ke gudang gitu. Jadi waktu itu saya bilang, "Aduh luar biasa," saya bilang, "bisa juga ternyata kalau misalnya ya di mana ada kemauan pasti ada jalan," gitu. Wow, jadi ini benar-benar kayak modal nekat, akhirnya dipelajarin sendiri, dapat dapat sendiri gitu ya, Bu, ya? Mhm Waktu itu mhm. Ibu ngerjainnya sendirian di Jepang atau ada teman yang bantuin, Bu? Berdua sama suami saya. Oh, berdua. Oh, Jadi waktu Ibu itu sudah menikah ya? Waktu itu ya? jadi waktu itu sebelum Mhm. berangkat karena saya berangkatnya sama suami saya, jadi waktu itu, saya berangkat sama pacar saya dulu ya. Nah, Oke. kita apply waktu itu bareng, nah dia masih statusnya masih pacar saya. Kemudian sebelum berangkat akhirnya kita ada, pemberkatan nikah terlebih dahulu. Jadi waktu itu kita, pergi itu memang sudah menikah. Nah, jadi waktu itu dia yang bantuin, jadi kita sama-sama ya, jadi kalau misalnya kita ketemu sama klien itu jadi di sela-sela kuliah tuh, jadi kita tuh di sana tuh ada, kerja part-time iya, ketemu klien iya juga, kuliah Wow. juga iya. Jadi waktu itu, pokoknya, "Abis ini ada meeting ya sama sini ya," gitu. Jadi waktu itu kita, meeting bareng-bareng gitu. Jadi, apa namanya, itu merupakan satu, apa ya, eee, apa, kalau boleh dibilang pengalaman yang tidak terlupakan juga gitu. Karena, bisa berbisnis di sana, sembari kuliah gitu ya. Itu kan, kalau boleh dibilang, secara inian kan nggak mungkin gitu harusnya gitu ya. Ya tapi itu ya kita coba lah gitu. Makanya kalau misalnya, orang-orang bilang, susah, ya susah pasti ada lah. Tapi kalau misalnya kita mau nyoba pasti itu ada jalan, gitu. Iya, iya. Karena kan kita tahu sendiri, Bu, negara Jepang itu kan juga cukup strict kan, Bu, sangat strict bahkan ya untuk segala, Mhm, regulation dan sebagainya gitu. Nah, kemudian tapi setelah betul betul. Ibu, bangun 2 toko di sana, selesai kuliah di sana, kalau saya lihat dari perjalanan Ibu di itu, Ibu langsung kembali ke Indonesia atau bagaimana, Bu? Setelah selesai kuliah? Heeh. Jadi waktu itu,
Sebenarnya waktu itu mau lanjutin ke S2, tapi karena waktu itu, saya hamil, saya pikir akhirnya balik lagi dulu ke Indonesia. Karena saya pikir kan kalau seandainya, di sana ya kemungkinan besar anak saya nggak bisa ngelihat, omanya, nggak bisa lihat opanya. Jadi saya pikir, udahlah saya balik dulu lah ke Indonesia. Nah, akhirnya waktu itu, ya udah terpaksa semua, toko ditutup, kemudian, bisnis juga kita nggak bisa lanjutin ya, karena kan susah, karena sayanya nggak ada di sana, gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita coba, apa namanya, memulai bisnis lagi yang baru, tapi di Indonesia, gitu. Berarti ibu dan suami akhirnya pulang bersama anak untuk kemudian melanjutkan bisnis di Indonesia. Berarti ibu di Jepang 2 tokonya gimana Bu nasibnya? Ditutup tutup sih Wow, akhirnya. Jadi heeh heeh. Nah jadi, karena ya kalau dilanjutin juga kan nggak mungkin ya, karena iya iya. kalau misalnya kitanya nggak ada, kita harus bayar orang dan itu susah. Kalau waktu itu kan, yang datengin kita, jadi kita yang jaga toko sendiri, gitu. Oke. Dan ketika Ibu pulang ke Indo, Ibu jual toko yang ada di Jepang, itu udah jadi modal buat Ibu bangun usaha di Indonesia, atau Ibu, di Indonesia memang bangun usaha lagi sebelum Momwork ini? Perjalanannya apa nih, Bu, sebelum Momwork? Mhm. Oh, jadi pada saat kembali ke sini sih sebenarnya si toko itu karena, kita sistemnya, sewa kayak biasa ya. Jadi waktu itu, untuk kita bisa, meminimalisir, apa namanya, pengeluaran expense, jadi waktu itu sistemnya itu semua bagi hasil, saya sama sama si pemilik toko yang jadi kan tokonya kan, kadang-kadang ada yang available gitu ya. Kalau di sini kan biasa semua harus bayar sewa sekian sekian lama, sekian bulan, atau bahkan setahun ya. Tapi waktu itu saya sama pemilik-pemilik toko yang ada, itu kita sistemnya bagi hasil. Jadi Oke. kita nggak rugi gitu loh, Bu. Jadi tergantung dari berapa banyak sales-nya aja. Omsetnya berapa, kita bagi hasil, waktu itu, di angka 80/20 kalau nggak salah. Jadi, benar-benar kita, meminimalisir, expense yang keluar, gitu. Jadi, sebenarnya pada saat itu ya cuman jadi barang aja sih, jadi barang-barang kita tuh, barang hasil, kita tutup toko tuh jadi ada banyak waktu itu. Nah, tapi waktu itu, karena barang-barangnya itu kan barang-barang kayak kerajinan tangan ya, nilainya sebenarnya dalam dalam rupiah tuh nggak terlalu besar, gitu. Jadi waktu itu, ya udahlah gitu, nggak terlalu kita inikan lagi sih, gitu. Oke oke. Ya, berarti, setelah itu pulang ke Indo, di Indo langsung bangun bisnis baru, Bu? Atau gimana? Jadi waktu itu di Indonesia itu kita, karena waktu itu saya ngelahirin, saya belum terlalu aktif, tapi waktu itu saya aktif dalam nulis buku. Jadi ada Oh, beberapa buku parenting saya nulis. Nah, setelah saya ngelahirin, itu saya mulai jadi roadshow ke mana-mana. Nah, suami saya waktu itu, masih mulainya kerja sama perusahaan Jepang. Jadi waktu itu saya aktif nulis buku, bikin roadshow, kita jadi sistemnya tuh kayak apa ya, kayak, bikin semacam kerjasama lah ya sama, penerbit-penerbit buku. Jadi mereka itu, sering undang saya untuk, entah itu ke sekolahan, entah itu pergi ke, rumah ibadah ya, entah itu gereja ataupun tempat lain. Jadi kita tuh, apa namanya, mengedukasi para orang tua gitu. Jadi waktu itu buku-buku saya kebanyakan lebih ke arah parenting waktu itu. Jadi, kebanyakan saya lebih, apa, mobile gitu sebenarnya, lebih ketemu sama banyak orang. oke. Udah berapa buku, Bu, yang ditulis sampai saat ini? Udah banyak dong ya? Buku kalau nggak salah ada 7 ya atau 8 kalau nggak salah. Dan itu semuanya tentang parenting, Bu? Ada yang tentang parenting, ada juga yang tentang, buku rohani gitu. Oke, I see I see. Dan berarti, Ibu sibuk dengan talk show, buat buku, parenting, kelas gitu ya, dan suami itu, bekerja gitu ya di kantor, di perusahaan Jepang tadi gitu. Nah itu Betul berapa betul. berapa lama, Bu, sampai akhirnya, perjalanannya menuju ke Mamwork? Nah, waktu itu kerja di perusahaan Jepang itu kurang lebih 6 tahun ya kalau nggak salah. Selama 6 tahun itu karena perusahaan Jepangnya ini bergerak di bidang, apa namanya, jual eee, apa sih, pompa itu apa, pompa ya, Mhm. pompa untuk, konstruksi. Nah, karena berhubungan sama konstruksi nih, apa namanya, perjalanan kita tuh membawa kita kepada dunia properti, Bu. Nah, jadi waktu itu, Oke. mmm, kita jadi developer. Jadi kalau misalnya orang bilang tuh developer modal dengkul, ya itu kita gitu. Jadi kita bangun rumah-rumah gitu ya, tapi modalnya kecil, bukan benar-benar nggak ada modal sama
sama sekali sih enggak lah ya, tapi maksudnya kita, bangun rumah-rumah tersebut, tapi modal yang kita gunakan tuh nggak sampai terlalu banyak gitu. Kita pakai modalnya tuh boleh dibilang kecil lah gitu. Kita lebih banyak, coba, dengan sistem kerja sama gitu. Oke. Berarti 6 tahun kerja di perusahaan Jepang, kemudian properti, baru ke Mamwork ya, Bu, ya? Enggak. Jadi, setelah masuk ke dunia properti itu kan waktu itu di tahun 2018 ya kalau nggak salah, itu Mmm, mulai melambat tuh properti karena waktu itu pas lagi kita bangun tuh rumah yang gede-gede. Jadi rumah oke. yang, tipenya tuh tipe, 2 lantai yang ukurannya tuh kurang lebih tuh di 140 atau 150 meter persegi. Jadi kan gede-gede dan, harganya juga cukup mahal. Jadi waktu itu, lagi stuck tuh, Bu. Nah, di saat lagi stuck itu, mmm, kita ditawarin sama salah satu temen juga untuk join di startup-nya dia. Nah, startup-nya dia kebetulan kepengen untuk bawa makanan Indonesia untuk dibawa ke luar negeri. Nah, kebetulan target pertama mereka itu untuk buka di Jepang. Nah, karena kami berdua nih, saya sama suami saya bisa bahasa Jepang, nah kamilah yang diajak. Jadi waktu itu, 1 bulan sebelum, virus corona mulai, gila-gilaan tuh di seluruh dunia. Jadi waktu itu kita buka tuh di bulan Februari, Bu, Februari 2020. Jadi persiapannya itu dari tahun 2019 akhir, kita buka di tahun 2020 bulan Februari, bulan Maretnya itu mulai virusnya menyebar. Jadi waktu itu bener-bener kayak apa ya, kaget lah kita gitu ya, "Hah?" Gitu ya, "Kok bisa-bisanya?" Gitu, kita baru buka nih, restoran di Jepang gitu ya, tiba-tiba dihadang sama virus gitu. Jadi waktu itu semua plan tuh harus, dipospon dulu gitu, karena waktu itu kan planning kita kan langsung pengen buka beberapa cabang gitu ya kan. Nah Ya. ternyata, dengan adanya virus ini, ternyata kita harus langsung switch plan nih, harus ganti plan. Nah kita waktu itu akhirnya kita masih pospon dulu, kegiatan tersebut. Dari situ akhirnya baru kita masuk ke Mamwork ini, Bu. Jadi waktu itu saya banyak, apa ya, boleh dibilang, merenung gitu, kira-kira nih kalau dalam situasi kayak gini, kan banyak banget ya para ibu nih yang, pasti mengalami kesusahan juga. Kira-kira solusi apa yang bisa saya kasih buat mereka? Nah dari perenungan itulah akhirnya saya dan suami saya itu coba membentuk yang namanya Momwork. Nah, gimana caranya biar para ibu tuh bisa bekerja tapi dari rumah, gitu. Karena saya juga udah ngerasain, saya kan nggak pernah kerja kantoran ya, saya selalu cari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa saya kerjain, tapi saya nggak harus pergi ke kantor gitu, Bu. Makanya waktu itu saya pikir, Mmm. saya musti, bisa bantuin, para mom ini, biar mereka juga bisa, terlepas dari kesulitan finansial mereka yang saat ini mereka sedang hadapi, gitu. Oke. Berarti kemudian karena pandemi, akhirnya beride lah dengan suami membuka Momwork ini. Nah, boleh cerita nggak, Bu, sebenarnya? Mungkin, banyak yang masih belum tahu nih tentang Momwork ini. Boleh cerita nggak, Momwork itu apa sih, Bu? Jadi Momwork itu adalah sebuah, aplikasi ya, di mana kita tuh memberdayakan, mengedukasi dan juga, meningkatkan kehidupan para mom. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah dengan membantu mereka untuk menjadi mompreneur gitu. Jadi kita yang menyediakan, produknya, kemudian promosinya dan juga marketingnya, dan membantu mereka untuk mendirikan sebuah, kita sebutnya micro cloud kitchen. Micro cloud kitchen itu apa? Hampir sama seperti cloud kitchen pada umumnya, cuman dalam skala tuh kecil. Mmm. Karena apa? Karena kita menggunakan dapurnya para mom, gitu. Jadi, kalau kita lihat-lihat kan sementara, orang-orang bilang, "Saya nggak ada duit, saya nggak punya, modal," gitu ya. Padahal dapur mereka tuh sebenarnya modal loh, gitu. Tapi mereka kan nggak semuanya bisa menggunakan dapur mereka secara maksimal. Nah, sekarang kita coba gimana caranya dapurnya mereka ini kita tingkatkan, jadi ada standarisasinya dari kita, mereka jadi bisa menggunakan dapur mereka untuk cari uang, gitu. Oke. Dan, Ibu sendiri belajar untuk membuat standar seperti itu dari mana, Bu? Memang karena Ibu sebelumnya ada buka yang restoran di Jepang itu, atau memang mungkin ada partner juga di Momwork ini, Bu? Jadi selama di, Jepang kuliah itu, Mhm. selama 4 tahun itu selain, jalanin bisnis, itu kita ada part-time juga, Bu. Kita Mhm. part-time untuk, apa, bayar, uang sewa rumah, untuk bayar uang kuliah kayak gitu kan, kita kan ada part-time ya, kerja part-time itu selalu di restoran. Jadi saya tahu banget mengenai, strateginya si restoran itu gitu. Jadi saya kerja tuh selalu di bagian dapur. Nah jadi
mulai dapur yang kecil sampai dapur hotel. Itu jadi saya udah pernah nyobain semua. Jadi gimana sih sistemnya si dapur itu seperti apa, gimana sih cara mereka tuh nyiapin makanan baik untuk cuma 1 orang sampai yang 1.000 orang gitu. Jadi pernah sampai satu kali kita siapin makanan buat 1.000 orang gitu ya, Wow. pakai, apa namanya, centongnya tuh yang gede banget udah kayak dayung gitu, kita masak tuh kayak kayak dayung. Itu semua pernah saya cobain gitu, Bu. Jadi saya bilang, sebenarnya bikin, apa namanya, restoran tuh ya susah-susah gampang sih ya sebenarnya. Cuman kalau memang yang belum pernah nyobain, ya pasti akan mikirnya susah gitu. Tapi kalau misalnya yang udah tahu, oh ternyata gampang ya gitu, nggak sampai sesusah-susah itu gitu. Yang penting harus ada produknya, gitu. Nah Oke. makanya, produknya itu yang kita sediakan buat para mom, sehingga para mom ini nggak usah mikirin lagi gitu loh, Bu. Ini keasinan apa apa kurang garam atau kurang kurang apa nih gitu ya. Nah itu jadi kita, minimalisir, produknya kita sediain, gitu. Maksudnya produknya disediakan itu gimana, Bu? Jadi produknya itu udah dalam bentuk ready to cook. Nah, jadi si para mom ini ya, tinggal entah itu tinggal panasin atau tinggal masukin ke dalam, minyak gitu ya atau sorry ke dalam air, misalnya bakmi ya, bakminya ini tinggal dimasukkan ke dalam air selama sekian detik, angkat, kasih bumbu. Sama aja kayak bikin Indomie gitu sebenarnya, Bu. Jadi udah ada SOP-nya Mmm. gitu. Jadi nggak susah. Jadi mereka udah pasti punya standarisasi rasa, kemudian tinggal plating, cara plating yang rapi, yang cantik, itu kita nanti akan ajarin juga, gitu. Oh, oke. Jadi dari pihak Mamwork ini itu juga menyediakan ready to cook itu untuk para ibu-ibu, sehingga mereka tinggal masak di dapur mereka gitu ya, Bu, ya? Nah. Jadi, nggak susah lah pokoknya intinya. Oke. Jadi mereka itu lebih kayak, chef-nya lah ya, Bu, ya? Chef-nya yang kemudian karena mereka punya tempat ya mereka, seperti cloud kitchen lah ya, micro cloud kitchen. Mereka punya dapur sendiri dan mereka jadi chef-nya dan supaya mungkin mereka kalau mereka nggak bisa masak, mereka dibantu dengan ready to cook ini gitu ya, Bu, ya? Betul. Jadi kalau misalnya Oke. ditanya, "Tapi saya nggak bisa masak nih." Justru karena nggak bisa masak join sama kita. Kalau seandainya bisa masak, pasti udah punya produk sendiri, kan gitu. Oke, oke. Nah, kita mau lihat proses kreatifnya nih, Bu, dari Momwork ini gitu. Jadi, ketika Ibu punya Mhm. ide gitu ya dan suami punya ide, ini idenya mungkin dari Ibu ya, bukan dari suami ya, awalnya ya? Berdua sih, jadi kita brainstorming berdua. Oke, brainstorming berdua itu, secara idenya, Bu, idenya itu yang kepikiran itu langsung seperti yang terjadi sekarang atau masih mentah sebenarnya di awal? Pasti kan ada proses kreatifnya kan, Bu, nggak langsung yang benar-benar sempurna gitu. Mhm. Sebenarnya sama kayak bayi gitu ya. Jadi Mhm. awal-awal timbul ide kecil, kita ngobrolin berdua gitu. Gimana kalau misalnya kita gini gini gini? Enggak, enakan gini 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 gitu ya. Mmm. Jadi pokoknya kita tuh, apa, saling memoles gitu. Jadi misalnya kalau boleh dibilang nih, keluar nih ide satu ya, saya keluarin ide tersebut, entar suami saya poles, "Oh enggak, harusnya gini." Entar dari saya ada lagi, "Entar gini." "Oh harusnya gini, lebih enak begini nih." Jadi dari sini terbentuklah sedikit demi sedikit mulai kelihatan bentuknya, sedikit demi sedikit kelihatan bentuknya, sedikit demi sedikit bertambah besar bertambah besar bertambah besar, dan akhirnya mulai kelihatan, "Oh iya ya, kayak gini sebenarnya bisa jalan ya," gitu. Nah dari situ baru akhirnya kita mencari rekanan gitu, mencari co-founder lain, karena kalau misalnya kita cuman berdua doang gitu, kita solo founder kan ada banyak blind spot sebenarnya kita nggak lihat gitu kan. Nah jadi dari situ barulah kita mulai ke arah cari co-founder lain yang memang punya, apa namanya, kapabilitas gitu ya, di bidang-bidang yang kita nggak punya. Nah, jadi mulailah pencarian-pencarian itu sampai akhirnya kita sampai hari ini kita ada 5 ya, satu tim kita tuh ada 5 orang, gitu. Oke. Nah, dari proses ideation itu sendiri, Bu, ya, dari ide berdua sama suami, kemudian sampai kepada eksekusi untuk implementasi, oke kita kayaknya perlu cari co-founder lain, itu butuh waktu berapa lama saat itu, Bu? Waktu itu sih kayaknya, kurang lebih karena idenya itu sebenarnya muncul nggak langsung ini ya, jadi itu tuh beberapa bulan, kita ada waktu sih beberapa bulan karena Mhm. Siapa ya kita lagi pikir gitu, siapa yang kira-kira cocok ya? Nah, kebetulan entah gimana waktu itu kita ketemu sama, chef. Nah, Mmm. chef-nya ini, temen saya sama dulu banget. Jadi waktu itu kita pernah ngadain bakti bakti sosial bareng-bareng. Nah, di bakti sosial ini, chef ini akan ngajarin kita untuk masak. Nah,
kita masak di panti asuhan. Jadi barang-barang perlengkapan kita bawa dari rumah, entah itu kompornya, entah itu, apa namanya, jadi bahan memasak, ingredients-nya, semua kita bawa dari rumah. Nah, kemudian di sana kita set up, tempat tersebut, kita diajarin masak. "Ayo ibu-ibu, kita cara masaknya gini ya, entar ayamnya kita potong-potong begini, terus kita tambahin bumbunya ini, gini gini gini." Diajarin sama dia. Nah, waktu itu ketemu lagi saya sama dia, setelah sekian tahun tuh, ketemu lagi di, acara waktu itu pas lagi launching launching, apa namanya, startup saya yang sebelumnya. Jadi pas lagi launching, dia nanya, tumben deh, biasanya tuh dia nggak pernah komen sama sekali di, Instagram saya, tiba-tiba pas hari itu dia komen gitu. Nah, akhirnya ketemulah kita di acara tersebut, dia datang gitu, saya kaget gitu, "Oh tumben-tumben dia bisa datang," gitu ya. Karena kita bukan teman yang dekat sebenarnya, kita nggak dekat-dekat amat gitu. Mmm. Karena cuma pernah ketemu 2 kali di acara, apa namanya, memasak itu. Nah, akhirnya waktu itu saya bilang, "Eh, iya dia aja," gitu, saya bilang gitu. "Saya coba deh nanti nanti ngomong sama dia, kira-kira dia mau nggak ya gabung sama saya," gitu. Karena kan walau gimana pun juga kita tetap butuh seorang chef gitu kan, namanya kita mau, ngituin, bidang masakan gitu. Halo, Bu Holi? Ibu freeze sepertinya. Halo? 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 Ya, oke, Halo? sekarang sudah masuk. Kedengeran nggak? Ya, sudah bisa. Kayak tadi Mhm. sempat freeze, Bu, kepotong. Oke, Oh gitu, lanjut. Heeh. pas lagi di mana, Bu? Tadi pas saat, Iya, jadi dia datang ke waktu itu acara launching ya? Itu launching apa, Bu? Launching Mamwork atau launching apa, Bu? oke. Yang sebelumnya, Oh, yang launching yang restoran? pas lagi startup yang sebelumnya, Oh, startup. Oh, iya. Nah, waktu itu nah waktu itu, saya bilang, "Oh tumben-tumben amat dia datang," gitu ya, karena kan kita bukan teman dekat gitu. Kita juga cuma pernah ketemu tuh 2 kali di acara memasak gitu. Jadi saya kaget juga. Nah, akhirnya waktu itu saya bilang, "Oh iya gimana kalau misalnya dia ajalah saya ajak," gitu. Karena waktu itu saya pikir walau gimana pun kita tetap butuh seorang chef. Nah, waktu itu akhirnya singkat cerita, saya cerita nih sama dia. Dia mau ikut loh, dia mau, "Oke deh saya mau join," dia bilang gitu ya kan. Saya juga kaget gitu, karena waktu itu bagi saya sebenarnya ide ini sebenarnya masih mmm, belum terlalu jelas lah kalau boleh dibilang ya. Intinya sih sebenarnya ada untuk membantu para mom ini bisa jualan makanan, sebenarnya waktu itu gitu. hmm, Tapi belum sampai gimana banget gitu, kalau sekarang udah lebih jelas. Kalau waktu itu tuh masih ngambang gitu, masih berubah-berubah terus, itu pun udah ketemu sama dia, udah dapet, co-founder yang lain pun masih terus ada berubah-berubahnya gitu. Jadi bisnis modelnya tuh berubah 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 gitu ya. Nah, tapi itulah yang saya bersyukur bahwa, selama proses ya, progres kita memang yang namanya untuk menelurkan sesuatu itu kan butuh waktu ya. Nah, jadi dibantu dengan, beberapa rekanan ini, jadi kita bisa memahat jauh lebih cepat ketimbang kita pahat sendirian gitu. ya 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 ya. Oke. Dan, oke, jadi saya kebayangnya, Bu, Ibu kan punya, ibu dan suami dan kemudian mungkin kalau sekarang totalnya 5 orang berarti ada 3 co-founder lainnya gitu ya, Bu, ya, ada 5 orang berarti sampai sekarang Betul. gitu. Dan kemudian awalnya kan ini sebenarnya untuk membantu ibu-ibu untuk jualan dari rumahnya. Nah, ketika Ibu memutuskan membuat Mhm. aplikasi karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, banyak startup itu yang mulai dari website base gitu, web base gitu, instead of dia mulai dari aplikasi. Karena kan kita tahu kalau aplikasinya itu, maintenance-nya cukup mahal gitu, setting building-nya juga cukup mahal gitu. Nah, dari Mamworks sendiri kenapa langsung Mhm. memutuskan, kita buat aplikasi aja nih gitu, instead of web Mhm. base gitu, Bu? Karena waktu itu kita memang jadi memang waktu itu, ada satu inian ya, apa ya sebutannya ya, idealisme gitu ya, idealisme tersendiri dari kita gitu. Mmm, Kayaknya kalau kita bikin app-nya bagus nih gitu kan. Tapi waktu itu, sempet, apa namanya, si app-nya ini pun sempet kita ganti beberapa kali. Jadi yang kalau sekarang tuh masih belum saya hapus lagi gitu ya. Ini saya udah ganti yang sampai yang ketiga gitu, saya udah bikin sampai yang ketiga, versi ketiga. Jadi bukannya bukannya memperbaiki ya, tapi bener-bener diganti gitu. oke. Sorry ini yang keempat. Jadi mulai dari aplikasi yang pertama, kemudian aplikasi tersebut saya delete, saya ganti lagi yang baru, saya bikin lagi, saya rombak lagi semuanya, saya ganti total gitu ya. Terus akhirnya itu saya ganti lagi, pakai, apa namanya, jadi saya udah punya website-nya, jadi nanti kalau misalnya si website ini, berubah,
si apps-nya ikut berubah, dari apps berubah, website ikut berubah, kayak gitu saya coba begitu ya. Nah, tapi waktu itu saya bilang, "Kayaknya ini nggak bisa deh kayak gini caranya nih, ini, loading-nya terlalu lama, sistem kayak gini bikin orang bingung." Banyak orang sering nanya, "Ini cara masukin produknya gimana?" Gitu. Nanti akhirnya waktu itu saya bilang, "Saya musti ganti lagi nih." Akhirnya sekarang saya lagi ganti lagi dan saya coba maksimalin, tapi ya itu sekali lagi, memang, ada yang berkata bahwa, mmm, apps itu masih belum diperlukan sampai nanti, kita sudah running cukup, bagus ya. Jadi kalau sekarang lebih baik nebeng aja dulu ke, yang sudah ada, karena kita ini kan sifatnya makanan. Jadi nebeng aja dulu ke, apa namanya, platform lain. Nanti seiring berjalannya waktu baru kita aktivasi si apps-nya ini sendiri, gitu katanya. Tapi saya bilang, "Yang penting apps-nya ada dulu lah," gitu. Jadi tapi kita nggak fokus untuk mencari, apa, customer untuk bisa pakai itu langsung, gitu. Oke, oke. Berarti Bu, lebih jelasnya kegiatannya Mamwork ini sekarang ini bentuknya seperti apa, Bu? Atau langkah awalnya tuh yang dilakukan oleh Mamwork ini kan selain buat aplikasi itu bagaimana, Bu? Datang ke rumah-rumah itu approach-nya seperti apa, Bu? Oh, jadi kita, untuk, brand awareness-nya sebenarnya kita, ngadain acara tiap minggu ya, setiap minggu Mmm. hari Jumat, itu kita ngadain acara YouTube gitu ya, sebenarnya YouTube Live. Jadi kita ngundang para ibu yang, boleh dibilang dia, bergerak di bidang, entah itu makanan ataupun industri lainnya, tapi kita memang, lebih prefer kalau misalnya ke arah makanan ya. Nah, kita, ajak mereka untuk bisa membantu para ibu-ibu lain untuk bisa, eee, apa ya, memberikan empowerment gitu, Mmm. memberdayakan sehingga para ibu ini juga yakin bahwa, "Hey, kalau seandainya ibu-ibu itu aja bisa, masa saya nggak bisa sih?" Gitu. Jadi Ya, ya. kita memberikan, success story-nya ya, para ibu-ibu ini dalam hal membangun bisnis mereka selagi mereka menjadi seorang ibu. Jadi ibu dan perempuan itu beda ya bagi saya ya. Semua, wanita bisa jadi wanita, tapi belum tentu semua jadi seorang ibu kan. Yang menjadi, ibu itu sebenarnya tekanannya jauh lebih berat karena apa, dia harus ngurusin anaknya juga, dia harus ngurusin suaminya juga, dia harus ngurusin rumah tangganya juga, ditambah dia harus ngurusin bisnisnya juga. Jadi, kalau, cuma seorang wanita mungkin masih ngurusin dirinya sendiri ya, masih belum Mhm. ketambahan anak, belum ketambahan suami, rumah tangga. Nah, tapi kalau udah jadi seorang ibu, itu pressure-nya itu jauh lebih berat. Nah, makanya saya juga cari, orang-orang yang memang sudah menjadi seorang ibu, gitu. Nah, dari Oh, situ, kita, lakukan sebagai brand awareness. Nah, di sela-selanya kita kasih penjelasan mengenai apa sih Mambok itu, gitu. Kita kasih penjelasan, apa namanya, bahwa kita tuh kepengen, apa namanya, mengajak para ibu yang lain juga untuk bisa gabung sebagai mompreneur gitu di tempat kita. Jadi kita memang, cara kita apa, mengedukasinya tuh dengan soft selling lah gitu ya, nggak terlalu, belum terlalu vulgar karena kita kan masih baru ya, Bu, ya. Kita juga, kepengen biar, apa namanya, apa yang kita lakukan ini benar-benar jejak dulu nih di lapangan gitu. Nanti sedikit demi sedikit bertahap baru kita ingin memperbanyak jumlah mom kitchen yang kita, jadikan partner, gitu. oke. Berarti dengan membuat YouTube Live setiap minggu, kemudian memperkenalkan tentang Mamwork gitu ya di sela-selanya, berarti kegiatannya masih di seputar itu dulu ya, Bu, ya? Untuk, membangun brand awareness-nya atau ada hal lain, Bu? Misalkan memang sudah, nyata langsung Mom praktek kitchen-nya sudah oh, Mom Kitchen-nya sudah ada, sudah jalan ya, Bu, ya? heeh, Oh, oke. ada yang sedang lagi kita follow up. Nah, kan untuk bisa menjadikan yang tadinya, ibu-ibu biasa ya, Mhm. belum pernah bisnis ataupun sudah pernah bisnis pun tapi mungkin bisnis yang lain. Jadi kita, ajarin mengenai SOP, kita ajarin mengenai standarisasi, kita ajarin mengenai kebersihan dapur, yang kayak gitu-gitu tuh kita ajarin dulu. Jadi kita, coba sedikit, shape gitu ya. Jadi si ibu-ibu ini kita training sedikit biar mereka itu bisa ngerjain sesuai dengan, standar yang kita mau gitu. Apalagi kalau misalnya nanti plating misalnya ya, plating makanannya nggak sesuai gitu ya kan. Ih, kok di sini digambar ada 2 timun, di sini kok jadinya ada 5 gitu kan, jadinya Mmm. beda gitu ya kan. Ya. Nah itu yang, kepengen kita, samain semuanya. Jadi kayak kalau boleh dibilang kayak McDonald gitu ya. Di McDonald itu dagingnya satu, pickle-nya ada 2, terus ditutup sama satu inian. Nah kita maunya kayak gitu, sama semuanya harus sama persis. Jadi jangan sampai di yang satunya ada 4 timun, yang satunya ada 2, yang satunya ada 5, yang satunya nggak ada, kan kacau ya, Bu, ya. Nah, Iya, iya, jadi iya. kita kepengen para mom ini bisa,
mengikuti standarisasi. Kemudian dapur juga nggak boleh sampai kotor, nggak boleh sampai jorok, karena nanti kan, takutnya itu ada kontaminasi gitu. Nah itu yang harus kita benar-benar, tekankan sama mereka semua gitu, biar yang namanya, kita serve makanan, jangan sampai orang yang makan makanan kita itu nantinya jadi sakit atau keracunan, gitu. Ya. Proses trainingnya itu sendiri gimana, Bu? Karena kan sekarang pandemi ya, Bu, agak sulit untuk datang gitu. Tapi kalau cuma lewat online, apakah itu cukup untuk melihat benar-benar mereka praktekkan nggak itu, Bu? Kebersihan dapur dan sebagainya. Auditnya gimana, Bu? Nah, kita kita memang ada, nanti ada, sidak-sidak tertentu ya. Jadi Hmm. kita juga, sudah buatkan buat mereka tuh checklist yang mereka harus lakukan setiap hari. Apa saja sih yang harus dilakukan setiap hari. Nah, jadi dari situ mereka mulai terbiasa, gitu. Jadi mulai dari kebiasaan hal-hal yang baru ini, kalau misalnya tadinya mereka misalnya, malam, sampah masih ada di situ gitu ya, nggak langsung dibuang keluar. Nah, sudah buang sampah keluar, centang, oh iya jadi sampahnya dia taruh di luar. Kayak gitu, jadi kita ajarin sama mereka juga, gitu. Karena kan, kalau seandainya di kita, di Indonesia, kita memang ada gitu ya, dari pemerintah regulasi, kalau seandainya kita menggunakan dapur pribadi, itu diizinkan juga. Jadi ada ketentuannya di A1 gitu ya, Oh, selama yang ngerjain masih si ibunya ini sendiri. Kalau A2 itu pakai dapur sendiri, tapi sudah ada tambahan, misalnya udah ada mbak ya, atau pegawai yang membantu. Nanti kalau A3 itu berarti sudah orang lain yang ngerjain, tapi pakai dapur di rumah. Itu tuh ada. Nah, jadi karena kita sekarang masih di A1 ya, jadi dapurnya si mam sendiri, yang ngerjain mam sendiri. Nah, kita jadi, lebih ke membuat si mam ini lebih aware bahwa dia ini harus menjaga si dapur ini agar jangan sampai, nanti si status A1-nya ini nanti hilang gitu. Kalau misalnya ini kan kalau sampai kejadian kenapa-napa, otomatis kan yang menyediakan makanan ini yang akan kena nanti. Nah, ini akan apa namanya, disidak gitu, sampai apa sih yang terjadi gitu. Nah, kalau misalnya sampai ada celah, berarti kan nanti kan dia nggak bisa ngelanjutin lagi sebagai partner dari Mom Kitchen kita, gitu. A1, A2, A3 itu apa ya, Bu, ya? Jadi memang ada penyebutan sih dari pemerintah Mmm. itu, gitu. Jadi kalau misalnya A1 itu, penyebutan memang untuk yang, penyedia makanan, eee, dengan menggunakan dapur dapur rumah pribadi, gitu. Oh, ada level-levelnya gitu ya, Bu, ya? Mhm mhm, Oh, oke. betul. Oke, sekarang berarti sudah berapa banyak, Bu, cloud kitchen, micro cloud kitchen yang dimiliki oleh Mamwork? Saat ini 2 baru 2. Ada 2 ya, Kita Bu, jadi ya? lagi, apa namanya, ngurusin 2 ini dulu, karena kita juga kan, eee, jadi, dari para mam ini kita coba untuk, gabungkan ke platform-platform lain ya, platform penyedia, makanan online lain. Nah itu jadi kita sedang, ngajarin mereka nih satu-satu nih, cara terima orderannya kan masing-masing beda. Nah ini nanti jadi selain masak, terima terima orderan untuk, apa namanya, nyiapinnya. Jadi biar mereka nggak bingung lagi gitu. Jadi sedang kita follow up untuk ke arah sana, gitu ya. Nanti kalau misalnya udah kelihatan, apa namanya, sistemnya, jadi untuk ke mamam yang lain kita bisa jadi lebih tahu nih caranya ngajarinnya lebih gampangnya gimana, gitu. Oh, Karena ternyata kalau seandainya kita pikir kayaknya mudah ya, tapi bagi seorang ibu gitu ya, yang di otaknya itu udah banyak pikiran gitu ya, betul nggak betul. segampang itu gitu ternyata, gitu. Oke. Oke, berarti di 2 kitchen ini kemudian itu untuk suplai makanannya, Bu, untuk menu makanannya itu sudah ditentukan oleh Mamwork ya, Bu, ya? Betul betul. Oh, dan kemudian Kita yang sediain. jadi, dari Mamwork yang menyediakan si ready to cook menunya, kemudian nanti yang membuat, Bu, karena kan ibu-ibu kadang-kadang yang, bukan bermaksud ini ya, Bu, ya, tapi ibu-ibu kan kadang karena terlalu banyak di pikirannya gitu, sampai harus, buat menu dijual online, buat foto-foto bagus, itu kan agak ribet ya, Bu. Itu nanti semua dari Mamwork ya, Bu, ya? Heeh, kalau untuk foto semua nanti kita sih. Jadi Oh, kita oke. sediain produk, promo, dan juga marketingnya. Kita jadi bantu semua. Jadi Wow. si mam ini tugasnya pokoknya tinggal masak aja. Jadi kalau misalnya kita perhatiin nih fenomena zaman now gitu ya, misalnya, kita ada grup WA nih ya, para mam ini biasa akan buka PO gitu ya kan. Buka PO ya, kita sediain ayam misalnya ayam, asam manis ya, ready Selasa misalnya ya. Jadi dia hari Minggu nih udah mulai keluarin ini, apa, blast-nya nih, info di grup. Nah, kemudian oke,
si A beli 2 potong, si B beli 3 potong, si C beli 4 potong, total sekian. Jadi kan dia udah bikin rekap nih. Nah, terus permasalahan dia yang kedua adalah tanyain satu-satu, lu udah bayar belum?" Iya kan Hmm, biasa gitu ya. ya. "Oh, udah bayar, mana buktinya?" Ya kan dia mesti ngecekin lagi rekening banknya, dicekin satu-satu. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Dia mesti mulai siapin barang, bahan ya semuanya untuk dia masak. Jadi siapin foto-foto, foto-foto sendiri. Terus masak, masak-masak sendiri. Nyiapin bahan, nyiapin sendiri. Terus nanti nganterin orderan, dia yang mesti nganterin sendiri. Jadi semuanya tuh mesti dikerjain semua sendiri. Jadi kebayangkan Bu, dia Hmm. itu harus ngerjain semua sendiri. Otomatis nanti dia nggak bisa tahan lama. Palingnya cuma bisa ya terima PO paling beberapa kali. Coba nanti Kecapean ya tanya Bu ya? deh sebulan, 2 bulan berikutnya, "Udah nggak buka? Capek gua," katanya gitu kan. Iya, iya, Jadi, benar-benar. eee ada pain di sini gitu. Dia pengen sebenarnya cari uang dari rumah, pengen masak, cobain dapat income tambahan. Tapi kalau seandainya suruh foto-foto sendiri ya kan, kemudian pembayarannya, payment-nya, ya dia mesti ngurus sendiri. Terus udah gitu ngecek-ngecekin buku banknya lagi, udah bener apa enggak nih, entar jangan-jangan dia bilang udah padahal belum ditransfer gitu kan. Iya, Kadang-kadang iya, kan sekarang banyak resit palsu gitu ya. Nah iya. terus pengantaran, dia nganter sendiri. Waduh itu capeknya setengah mati. Jadi dan hasilnya pun belum tentu, sebanding dengan capeknya dia itu. Jadi itu yang menyebabkan kita kepengen, memangkas semua itu, memangkas semua kesulitan itu, kita jadikan ini bentuk digital. Dengan bentuk digital itu sudah pasti dapat dipastikan mereka jadi nggak terlalu pusing lagi, terima order, udah tinggal masak. Udah, sekarang tinggal, eee, mereka gimana caranya untuk bisa masak sesuai dengan SOP kita aja, udah gitu. Jadi nggak perlu mikir yang pusing-pusing lagi, gitu. Oke. Berarti yang mendaftarkan nanti ke platform untuk jual makanan itu adalah dari Mamwork sendiri. Berarti itu atas nama Mamwork ya, Bu, ya? Jadi kita tetap, eee, Mmm, misalnya kita kan ada brand ya, jadi kita memang kerjasama juga nih sama oke. brand-brand lain yang masih kecil sebenarnya. Kita jadi UKM-UKM itu kita kita coba tarik juga, biar mereka bisa jadi lebih gede juga ya kan. Nah jadi mereka ini yang sediain makanannya, kita jadi memang kalau boleh dibilang kita numpang lewat lah ya, kita sebagai platformnya. Nah, Oke, oke. kita akan tetap, pakai brand mereka, tapi powered by Mamwork gitu. Jadi, besutan kita nih nanti mungkin ada menu barunya, Bu. Jadi kayak misalnya kita ada satu, mmm, brand ya namanya Koce Koko, dia juga udah ada beberapa cabang, tapi nanti yang dibuka di, kitchen kita, nanti ada menu-menu barunya. Yang menu yang baru ini nggak ada di restoran aslinya, tapi tetap pakai bahan-bahan mereka semua, gitu. Jadi Oh, kita oke. coba bikin menu-menu baru, konsep yang baru, biar, kita pengen tahu gitu, kalau misalnya kita bikin menu kayak gini, kira-kira di pasaran laku apa enggak, gitu. Jadi kita akan coba, apa namanya, eee, apa, elevate sedikit dari makanan-makanan yang ada, kita ubah sedikit konsepnya, biar, fast food tapi tetap sehat gitu. Kayak nanti tanggal 24 Juni ini kita ngadain acara, cooking cooking show gitu ya. Pakai bahan-bahannya bahan-bahan yang dari food merchant kita gitu. Tapi ini kita jadikan, menunya menunya bisa, kalau boleh dibilang menu yang sebenarnya biasa, tapi kita kemas menjadi sedikit lebih luar biasa, gitu. Oke. Dan melihat bisnis modelnya menurut saya ini lebih complicated ya, Bu, daripada e-commerce biasa. Ini kan jadinya kayak marketplace di mana ada menurut saya ada 3 stakeholder-nya nih, Bu. Yang pertama itu adalah si pemilik brand, si merchant yang menyediakan si, frozen food atau ready ready to cook itu. Terus yang kedua adalah para ibu yang memasak, yang mereka seperti menjadi chef-nya, dan yang ketiga market-nya adalah pembeli sendiri gitu. Nah, ini gimana, Bu, cara Mhm, memaintain ini memang sudah memang dipikirkan dari awal bahwa akan jadi 3? Karena kalau dibandingkan dengan, misalkan kita sebut Shopee, Tokopedia gitu, Bu, mereka itu sebenarnya marketplace yang sudah besar, tapi sebenarnya stakeholder mereka mungkin cuma 2 gitu, ada, eee, penjual dan ada pembeli gitu. Tapi kalau ini kan sepertinya ada, brand, kemudian ada juga nanti si ibunya, ada juga si pembelinya gitu, Bu. Ini kan sangat complicated mhm nih, Bu, mhm. kayaknya. Iya, betul betul. Memang banyak orang, jadi kalau kita ketemu sama apalagi ketemu sama VC ya, VC itu kan, kadang-kadang mereka tuh, tanya sama kita gitu ya, "Kamu kenapa sih bikinnya kok, mmm, kenapa kamu bikinnya, apa, kita sebutnya kan micro cloud kitchen ya. Mhm. Kenapa kamu bikin micro cloud kitchen? Kenapa nggak bikin aja cloud kitchen biasa?" Gitu loh. Mmm. Jadi udahlah nggak usah, libatkan si para ibu-ibu inilah gitu. Jadi, eee, lebih lebih sebenarnya kalau mau dibilang
lebih ringkas gitu, lebih ringkas, lebih nggak terlalu makan, apa namanya, tenaga sebenarnya. Tapi kembali lagi sebenarnya saya pengen, eee, sedikit apa ya, kalau boleh dibilang, mmm, eee, mencoba mencari solusi gitu. Jadi kalau saya melihat di Indonesia itu kan banyak sekali para ibu tuh kan yang nganggur ya. Jadi mereka ini banyak yang, eee, punya talenta, punya waktu, tapi nggak tahu mesti ngapain gitu. Saya bilang jadi, itu yang pengen saya coba ubah. Kalau saya cuma menjadi pemain, apa, cloud kitchen biasa, gampang memang, apa susahnya sih, cuma tinggal buka, cari tempat, buka, gitu kan. Itu gampang banget gitu loh, tinggal, hire orang buat, jadi, karyawan kita. Itu sangat gampang gitu loh. Karena yang kita lakukan di Jepang juga kurang lebih bukan restoran kan, sama aja kayak gitu loh. Jadi, apa yang membedakan kita sama yang lain gitu, tidak ada, terlalu banyak nilai yang bisa saya berikan gitu, saya bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya cara yang susah ini ya, saya coba, bangun sistemnya kemudian nanti one day berhasil, minimal saya meninggalkan sebuah legacy gitu loh buat bangsa ini. Karena kan saya juga nggak mungkin hidup selamanya gitu kan. Saya paling cuma bisa hidup berapa tahun lagi sih, saya juga nggak tahu gitu ya, kapan saya bisa selesai gitu waktu saya. Tapi kalau saya udah coba gitu ya, minimal saya bisa tahu gitu, susahnya itu di mana, nanti ada orang lain lagi yang bisa bantu kita untuk perbaiki. Nah, kita akan membuat sebuah, terobosan baru lah gitu ya, di mana para ibu ini bisa mulai mengerjakan sesuatu yang lebih berguna ketimbang mereka cuma nonton drama gitu ya. Nonton drama sebenarnya nggak ada salahnya, nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau seandainya mereka ini bisa mendapatkan income tambahan ya, saya cuma mikirin satu gitu, mereka bisa dapat income tambahan, mereka bisa masukkan ya, investasikan uangnya ini untuk kehidupan anak-anak mereka. Minimal anak-anaknya akan makan jauh lebih sehat. Minimal anak-anaknya akan sekolah di sekolah yang lebih baik lagi. Minimal anak-anaknya bisa sekolah ke tingkat yang jauh lebih tinggi lagi. Jadi one day ya, sumber daya manusia Indonesia itu akan jauh lebih baik ketimbang yang sekarang gitu. Bukannya berarti sekarang nggak ya bagus sih, cuman kalau bisa jauh lebih bagus kenapa enggak gitu. Problemnya kan sekarang kan ibu-ibu di rumah itu kan ya ada waktu cuma nonton drama gitu ya kan. Zaman dulu nonton sinetron dan nggak ada hasilnya tuh apa gitu. Paling paling mereka cuma ngobrol, ngegosip di sosial media, ya kan. Nggak ada efeknya gitu loh. Jadi mereka cuma buang-buang waktu, wasting time, padahal waktu adalah uang gitu loh. Coba mereka menggunakan sesuatu ya, waktu mereka ini mereka bisa berdayakan, dapur mereka mereka berdayakan, akan jadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Nggak cuma buat diri mereka, tapi juga buat kehidupan anak-anak mereka dan juga kehidupan bangsa kita pada nanti ya, pada one day gitu. Itu sih pemikiran saya, Bu. Wow, 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 wow. Ini kenapa pada saat saya cari aplikasi Mamwork ini, Bu, tentang apa, profilnya gitu ya, itu memang yang saya lihat ada tulisan ini sebagai social, seperti social platform lah, Bu ya, social application. Dan disinilah sebenarnya letak daripada sosial itu ya, Bu ya. Memang punya misi yang mulia gitu untuk bisa empowering ibu-ibu gitu ya, supaya mereka itu kemudian bisa jadi, karena kalau ibunya sehat, ibunya cerdas, ibunya pinter, ibunya punya investasi gitu ya, itu kemudian akan membangun keluarga yang juga lebih baik dan bisa membangun bangsa ini jadi lebih baik ke depannya gitu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Holly. Bu Holly, boleh tahu nggak ini startup-nya itu sudah ada investornya atau masih bootstrapping, biaya dari co-founder sendiri? Ngasih biaya sendiri? Masih bootstrapping sih sebenarnya. Bootstrapping. Iya, Oke. heeh. Tapi memang Karena ingin kita ada juga investor, Bu? pasti kepengen ya, karena, mmm, kita nggak mungkin bisa gerak sendiri kalau kita nggak gandengan tangan gitu ya. Jadi tapi sebelum kita gandengan tangan sama yang lain ya, investor, kita pengen memastikan dulu nih, kita mau proof of concept ini working gitu. Kita Hmm. mau jalan dulu, jadi kita jangan sampai kayak, "Ayo investor kita masuk yuk, entar kita tinggal bakar duit mereka, sampai kenapa-napa, ya bukan salah siapa-siapa gitu ya, memang nggak jalan sistemnya. Saya nggak mau sampai kayak gitu. Saya mau pastikan bahwa sistem ini jalan, dan pada saat mereka investasi uang ke kita, mereka bisa diuntungkan gitu. Jadi saya nggak mau ya sekonyong-konyong terima duit, "Ayo yuk masuk yuk," nggak mau kayak gitu. Saya benar-benar mau benar-benar saya yakinkan dulu ini proof of concept, proof of business-nya jalan gitu. Jadi, kita, lebih menjaga lah ya, karena kita juga nggak mau, sampai punya beban moral di kemudian hari kalau sampai terjadi apa-apa gitu. Jadi biarlah, kalau harus, kalau boleh dibilang
biarlah kalau misalnya harus sampai terjadi apa-apa, ya saya duluan yang kena gitu, jangan sampai uang orang lain yang kena gitu. Oke. Bu, kita udah hampir 1 jam nih, Bu. Bahkan udah 1 jam kayaknya kita ngobrol-ngobrol luar biasa. Jadi, Mhm. seperti topik kita, how to stay creative, sebenarnya saya udah bisa melihat nih dari perjalanan Ibu, mulai dari Ibu masa kecilnya, sampai kemudian sekarang membuka Momwork itu, saya udah melihat bahwa Ibu itu sosok yang pekerja keras gitu, dan tetap berkarya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kalau saya nggak salah, pasti Ibu tahun lalu pada saat memulai, Momwork ini mungkin sebenarnya Ibu dalam keadaan yang nyaman gitu. Sebenarnya tanpa membuka Momwork aja, Ibu bisa fine-fine aja gitu. Tapi, pertanyaannya nih Bu, kenapa, apa sih yang bisa membuat kita itu tetap stay kreatif gitu? Karena menurut menurut kami di Backcraft dan menurut saya juga, eee, kreatif itu sebenarnya adalah kita itu berkarya gitu. Mau karyanya kecil, mau karyanya besar, diterima oleh orang banyak atau kecil gitu, tapi yang penting kita tetap berkarya, kita tetap bekerja gitu. Dan itu yang saya lihat dari, pribadi Ibu Holly nih. Itu gimana sih caranya Bu untuk kita tetap bisa kreatif, berkarya gitu dari waktu ke waktu? Iya. Jadi, bener juga kata Ibu, sebenarnya kalau misalnya saya nggak ngerjain mamluk tuh sebenarnya lebih lebih enak sih sebenarnya ya. Hmm. Karena apa? Karena, sebenarnya ini kan kalau boleh dibilang, kayak saya menggadaikan semuanya gitu lah, waktu saya, uang saya gitu kan. Kemudian, apa namanya, kalau boleh dibilang saya jadi, kalau boleh dibilang tuh apa ya sebutannya ya, saya harus memastikan bahwa ini tuh benar-benar jalan sebenarnya gitu ya. Kalau saya nggak kerjain ini sebenarnya ya saya nggak terlalu, stres juga gitu ya, karena ini kan cukup memakan waktu juga ya, jadi, dan pikiran juga, "Nih gimana caranya ya?" Jadi harus sering cari akal ke mana-mana gitu ya. Nah, mmm, tapi kembali lagi sih sebenarnya Bu, karena kalau seandainya kita kembali lagi, kita, coba, telusuri kita, hati saya sendiri gitu ya. Saya selalu bilang sama diri saya sendiri sih, saya hidup juga, kan, nggak mungkin sampai selama-lamanya gitu ya. Jadi selama saya masih dikasih waktu, saya kepengen coba untuk, meninggalkan sebuah legacy. Legacy apa yang saya akan bisa tinggalkan. Sekedar nama baik mungkin bagus, tapi kalau bisa jauh lebih baik dari itu, akan jauh lebih baik lagi gitu. Saya nggak mau cuman sekedar numpang lewat di dunia ini gitu ya, tapi saya pengen membuat sesuatu yang bisa dinikmati nggak cuma saya, nggak cuma generasi anak saya, tapi mungkin selanjutnya gitu. Nah, jadi untuk stay kreatif waktu itu saya selalu, coba memang ya, dalam, setiap ketemu permasalahan, saya selalu cari akalnya ya gimana caranya untuk bisa mendapatkan hasil gitu ya, tanpa perlu, mengeluarkan, terlalu banyak, dalam sisi uang gitu ya. Misalnya jadi kalau misalnya, kayak kita sekarang gitu ya, kita lebih banyak kolaborasinya sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu mengeluarkan uangnya terlalu banyak, tapi kita kolaborasi, "Yuk kita barter program, yuk kita barter ini, kita barter itu yuk." Jadi kita cari cara-cara gimana caranya biar situ untung, kita juga untung. Kita cari cara-cara yang win-win solution. Jadi dari situ kita bisa kalau boleh dibilang apa ya, kita mendapatkan hasil tanpa perlu mengeluarkan, apa namanya, ya terlalu banyak gitu. Jadi kita keluarkan apa yang kita miliki, karena yang namanya aset kan nggak cuman, apa namanya, secara uang ya, tapi Mhm. ada yang namanya, social asset juga. Nah, kita coba kembangin si social asset ini. Kita coba dengan cara social asset, kita membuat orang lain juga bisa jauh lebih baik lagi. Nah, dari situ kita akan, mulai banyak networking-nya tuh, Bu. Nah, itu salah satu cara dari kita untuk kita bisa, apa, mendapatkan, hasil ya, eee, nggak cuman hanya lewat uang saja gitu, tapi dengan cara-cara lain yang kita lakukan, ya kita coba, kita cari, kita ulik-ulik gitu ya memang ya caranya gimana caranya biar kita sama-sama win-win ya dengan cara yang lain gitu. Oke, siap siap. Oke, berarti motivasi yang sangat kuat itu juga sangat penting ya, Bu, ya, untuk meninggalkan legacy, itu yang membuat Ibu tetap menjaga supaya tetap berkarya, tetap kreatif gitu. Nah, ini yang terakhir nih, Bu, ada pesen nggak, Bu? Karena Mhm, kan sekarang startup seperti Mamwork misalkan, itu, startup-startup itu banyak dibuat oleh anak-anak muda, Bu. Bahkan mungkin kalau Ibu tahu, mhm, anak-anak muda sekarang itu Gen Z, Gen Alpha itu luar biasa gitu. Ada yang bahkan mereka mengejar miliaran rupiah di usia mereka yang mungkin di bawah 20 tahun gitu. Nah, sedangkan di mhm, luar sana ada mungkin ibu-ibu yang di usia 30, 40, atau bahkan di atas 40 yang kayaknya dia udah berasa, "Kalau gue bangun startup sekarang kayaknya nggak mungkin deh," gitu. telat gitu ya. Ya kan, udah telat gitu. Terus kayaknya,
aduh itu panjang deh prosesnya, pasti kalah lah sama anak muda segala macem. Nah, Ibu nih sebagai contoh nih Bu, membangun pada saat pandemi tahun lalu gitu, itu ada pesan nggak Bu untuk ibu-ibu yang mungkin sekarang sedang bingung, struggle, atau sedang mencari passion-nya gitu Bu, yang mau membangun startup? Mmm, iya. Memang kalau kita ngelihat, anak-anak zaman sekarang gitu ya, selalu ditulisnya gini, "Forbes," apa Iya. namanya, "Success before 30," gitu ya kan. Yes, Itu yes, rasanya yes. jiper nggak sih? Jiper gitu ya. Kayaknya ini anak-anak, ngerjain bisnis itu sejak kapan gitu ya. Tapi kembali Betul. lagi gitu ya, setiap zaman, setiap masa itu memang punya kelebihannya, kelebihan masing-masing. Di zaman saya masih belasan tahun itu nggak ada, nggak seperti sekarang gitu, kita nggak bisa kayak sekarang gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya segala sesuatu udah di depan tangan, tik gitu ya. Mau cari info apapun tinggal tik gitu ya, buka langsung ketemu gitu ya infonya. Kalau zaman dulu kan nggak kayak gitu ya kan. Jadi bagi saya, apapun itu ya di posisi apapun kita ya, jangan kita bandingin sama orang lain. Ya kita bandingin sama diri kita zaman sebelumnya gitu. Kita hari ini lebih baik nggak sama kita di hari sebelumnya. Jadi kalau kita ngebandingin sama orang lain, nggak akan pernah ada selesainya gitu. Misalnya kita mau bandingin sama, misalnya sama, misalnya Jeff Bezos ya, kita bandingin diri kita sama Jeff Bezos, otomatis kita pasti jiper setengah mati ya. Iya, Tapi iya. coba kita bandingin sama Jeff Bezos saat Jeff Bezos seumur kita gitu kan. Pada saat Jeff Bezos seumur kita, dia seperti apa, itu malah jauh jauh lebih baik gitu. Jadi jangan bandingin sama, Jeff Bezos di masa sekarang. Otomatis kita pasti akan ngerasa minder gitu kan. Nah jadi kalau saya pribadi saya selalu bilang begini, ya, mungkin pada saat sekarang dia seperti itu. Jadi saya selalu bilang sama diri saya harus bisa melihat the future value of me itu seperti apa. Sekarang present value-nya mungkin belum ada apa-apanya, tapi one day the future value of me akan menjadi seperti ini gitu. Dan itulah yang harus kita taruh di dalam mindset kita. Jadi jangan sampai kita sendiri aja sudah nggak punya future value untuk diri kita sendiri. Kalau kita udah nggak punya future value, ya kita mau didorong-dorong seperti apapun itu pasti kita nggak akan maju gitu ya. Jadi satu hal yang bisa kita apa namanya tekankan sama diri kita sendiri, jadilah diri kita yang jauh lebih baik hari ini dibandingkan kita yang hari sebelumnya. Dan kita harus punya future value untuk diri kita sendiri nih. Jangan punya future value buat orang lain lah. Orang lain terserah dia mau bagaimana. Kita nggak usah pikirin mereka. Yang penting kita mau gimana gitu. Kalau kita udah tahu kita mau gimana, apapun orang mau ngomong apa, kita mau dihina-hina, diinjek-injek, bodoh amat deh emang gue pikirin gitu ya. Orang lain bisa ngomong apa Iya, aja iya. tentang kita, nggak pusing kita gitu. Jadi Oke. anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu. Siap, siap, siap. Oke, Bu Oli, terima kasih banyak nih Bu untuk waktunya, insight-nya yang luar biasa. Saya doakan semoga Mamwork-nya lancar, sukses Bu. Ya, sehingga nanti ke depannya Amin. kita tetap bisa berkolaborasi, nanti kita tetap keep kontak Bu. Nanti kalau misalkan ada event-event atau apapun kita bisa kolaborasi. Terima kasih banyak untuk waktunya Siap, Ibu terima Holly. kasih banyak Bu Rebecca. Ya, siap. Sampai ketemu lagi ya Bu. Stay healthy. Oke, siap, see Salam you. buat suami Ibu dan keluarga. Thank you Bu.